Itu diapain itu, dempul banget. Tapi hasilnya bisa kayak gini nih. Lucu kan? Bener-bener Hanfu makeup dan bener-bener terjadi di China. Itu gue BTW. Jadi bebek banyak banget kan yang sempet viral gitu, sempet rame di TikTok, di Instagram, pokoknya di sosmed Indo soal Hanfu makeup ini. Nah, tahun lalu nih akhir tahun lalu gue tuh ada kesempatan pergi ke China. Jadi Pogo internasional. Ngapain Pau? Jadi gue diimpor. Nah, adalah satu hari gue akhirnya bisa menyempatkan waktu untuk pergi ke sama salah satu agensi sosmed China gitu yang kerjasama sama TikTok. Gue di sana 3 minggu buat belajar live streaming gitu di TikTok. Tempat buat di make upin, nanti dipakein baju Hanfu gitu. Gue sempet nge-record pas waktu proses make up. Tapi itu karena sempit banget ya Beb. Gue nge-recordnya nggak bisa begini ya. Gue bisanya begini ya. Jadi dia nggak bisa landscape ya, bisanya potret. Tapi ini bukan video tutor ya. Hari ini bukan video tutor ya Beb. Hari ini adalah video cerita, video santai aja kita. Kan dari kemarin kita udah pusing-pusing ya. Yang ini video santai aja. Siapa tahu ada ilmu yang bisa Beb ambil. Ayo kita mulai. Tuh jangan ketawain ya gue sendiri ketawa. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Nah, jadi tuh Beb, ini gue sambil cerita ya, karena videonya kan gue ngambil pakai HP. Jadi pendek kan, kurang gitu kalau misalnya ini langsung kelar. Makanya gue sebut video santai. Udah pada absen like belum? Absen like dong, gue pakai kamera depan ini Beb. Jadi mata gue lupa malah ke situ, harus ke situ. Jadi cilok. Penting banget lupa. Oke, kita beneran mulai ya. Jadi tuh Beb, gue tuh dateng ke sini nih, yang bookingin tuh teman gue Beb, namanya Yuhua Pavilion Hanfu. Jadi itu tuh emang ada tempat yang khusus lu tuh datang ke situ, datang aja. Nanti bayarnya gue lupa berapa. Pokoknya kalau dirupiahin tuh sekitar 700.000 kalau nggak salah ya, 200-an apa 300-an yuan gitu. Lupa banget Beb. Itu tuh udah ada bajunya, dan bajunya tuh banyak Beb, tinggal milih gitu loh Beb. Nah, untuk baju yang gue pilih, nah ini gue lagi milih-milih baju tuh sama teman-teman gue ya kan Beb. Tapi teman gue nggak di-record, gue minta recordin teman gue apaan sih. Sebenernya gue mau ngambil si merah itu, tapi kok kayaknya kalau gue yang pakai jadi kayak Sinterklas ya. Nggak sesuai konsep, apa deh, jadi barongsai gitu maksimal. Jadi ya udah. Akhirnya gue pilih yang ini, yang ungu. Entah kenapa ya, warnanya tuh pucat-pucat semua gitu. Sebagai orang yang PCA-nya tuh spring strong, yang pakai bajunya tuh gak bagus kalau kalem, ya udah gue pilih yang warnanya lebih cetar, ungu. Gue nggak nemu merah yang lucu soalnya. Gak ngerti kenapa jarang merah ya. Merahnya ada yang barongsai tadi. Terus ini pas gue pakai hasilnya tuh kayak gini Beb. Menurut lu cakep nggak? Waktu itu sih gue ngerasa cakep-cakep aja ya, kayak aku banget gitu. Aku suka kupu-kupu, suka warna ungu. Karena apa? Karena violet crazy. Ada cerita lucu Beb, ada cerita bodohnya apa coba. Nah, udah pilih baju dengan sangat ribet. Abis pilih baju, oh itu tuh masih kayak musim pergantian, mau musim dingin gitu. Jadi suhunya tuh sekitar kayak 5 derajat gitu, 10 derajat atau 15 derajat. Jadi dingin banget ya. Lo tau apa yang terjadi? Kalau kita udah milih baju, itu baju akan dipakein ke kita Beb. Terus gue sama teman-teman gue lapar. Terus kalau di China itu pakai bahasa China semua kan. Termasuk kalau pesan makan, terus kita mau masukin alamat segala macamnya tuh udah keburu lapar. Jadi kita nyari di warung terdekat. Dan lu tahu apa? Ya saya OTW dengan Hanfu tadi yang belakangnya bolong. Padahal itu dingin banget Beb. Jadi gue bersama teman-teman gue nih Beb, kedinginan ini semuanya nih, cakep-cakep kedinginan ini. Dan gue yang paling bolong bajunya Beb. Bayangin menggigil gak lu? Aku menggigil. Udah ceritanya udah kan, udah makan tuh Beb, udah makan, balik ke tempat Hanfu tadi, terus udah mulai nih di make upin. Skin prep nih, kita masuk ke skin prep ya Beb. Waktu itu skin prepnya gue pikir bakalan, nanti kita lihat nih primernya dia pakai apa nih, nanti kita contek, mau gue foto-fotoin gitu kan ceritanya ya. Enggak.
Enggak, skin wrapnya mereka tuh cuman pakai semprotan. Lo tau face mist yang bentuknya kaleng gak sih? Kayak Evian, terus Curel, terus apalagi yang gitu-gitu, pokoknya face mist yang begitu. Itu doang, Beb. Skin wrapnya itu doang, gue disembur itu doang, Beb, gak dikasih yang lain. Udah disemprot begitu saja, habis itu langsung ke complexion. Tapi lu harus tahu nih, Beb, gue record ini nih, gue record bahan-bahan yang akan digunakan ke muka saya, yang bikin saya agak berdoa dalam hati. Lu lihat nih, Beb, tuh kotor, Beb, kotor jantenan. Ini gue dalam hati cuman bisa berdoa semoga besok gak apa-apa muka gue. Dan ternyata mata gue yang iritasi. Tapi gue gak ngerti sih, mata gue iritasi karena kuasnya super kotor atau karena gak cocok sama produknya. Gue gak ngerti juga sih. Ya, yang jelas gue iritasi ya. Ini makeup artisnya, Beb, yang di belakang gue. Lu tahu kerjanya dia super cepet. Dan ini muka gue sebelum di make upin. Ya begitulah muka saya pas waktu di China. Lagi jerawat-jerawatnya, stres kali gue ya, Beb ya. Nah, masuk nih kita ke base makeup. Jadi base makeupnya seperti yang lu lihat tuh, yang diselepetin ke muka gue. Putih. Putih, bener-bener putih. Ini gue dalam hati, lo lihat muka gue anteng kan? Dalam hati tuh gini, gue pengen ketawa. Ini beneran bagus atau enggak nanti di muka gue ya? Ini kayaknya semacam tone up cream gitu sih kayaknya ya, Beb ya, kayaknya doang. Ya kita cepetin aja. Jadi ditipis-tipis gitu awalnya. Ini aja gue udah abu-abu ya. Terus gue minta izin buat videoin. Tapi di mana ya? Gue lupa deh. Nanti gue cari deh ya, Beb. Nanti di overlay ya apa yang dia lakukan gitu. Seingat gue tuh dia nyampurin ini. Oh, ya, gue jadi ingat. Bentar, di pause dulu. Jadi tuh, Beb, kan dia tadi kan udah ngasih tone up cream ke muka gue ya, Beb. Jadi disemprot. Awalnya cuma disemprot doang pakai air gitu, face mist. Abis pakai face mist, dia pakaiin ke gue yang tadi tuh kayaknya tone up cream. Nah, yang kedua, si tone up cream itu dicampur sama foundation cream. Jadi tone up creamnya tuh sama dia dicempretin ke foundation cream yang bentuknya krim kayak keroyolan gitu. Cuman itu tidak diketahui mereknya apa ya, Beb ya. Gue mau nanya tuh bingung karena dia nggak bisa bahasa Inggris, Beb. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Terus gue pakai translatean juga, sering di translate-nya tuh tidak benar gitu ya. Terus kita berdua bingung. Jadi biar cepat gue nggak nanya itu mereknya apa. Dicampur tuh sama si krim yang tadi yang pertama ditaruh di muka gue, si tone up-nya itu dicampurin, terus lepetin ke muka gue. Nggak pakai palet, Beb. Nggak pakai palet. Jadi di tempatnya itu dicurut-curut di situ, diaduk sama dia pakai kuas pipinya itu. Langsung selepetin ke muka gue, Beb. Jangan nanya, itu berarti udah bekas berapa ribu orang, jangan ditanya. Yang punya dia bukan yang ini ya. Gue gak tahu dia pakai apa anda. Untungnya nih, Beb, sponsnya ini di tempat yang gue itu, di inian. Nah, sponsnya itu tuh nggak barengan. Jadi sponsnya satu orang tuh dikasih satu spons baru gitu. Oh iya, sponsnya lembab ya. Sponsnya sama dia udah disemprot pakai face mist yang tadi dijadiin inian gue. Dijadiin apa tadi, skin prep tuh gitu. Jadi pakainya spons yang lembab. Sponsnya bentuknya tuh kayak spons cushion, kayak puff cushion gitu, Beb. Ini gue lagi nahan tawa ya. Dalam hati gue udah kayak, yang bener aja lu, Ci. Ya, saya udah mulai ketawa itu, guys, di dalam hati, tapi menahan. Takut ketawa, takut dikeplak gue. Tuh, dia detail banget, Beb. Sampai yang pojok-pojokan mata, terus pojokan hidung ya. Itu tuh sama dia tuh bener-bener detail banget, sedikit-sedikit gitu, satu-satu di iniin. Gue pikir gak bakalan detail, dia detail banget. Gue udah ketawa aja. Nah, lu lihat, Beb, gue nahan tawa banget tuh dalam hati tuh ngeliat muka gue. Gak kuat. Kayak di semen. Semua ini gue gak enak banget sama makeup artisnya, maaf ya, Ci ya. Yang diketawain muka gue nya sebenarnya. Oke, lanjut ya, Beb. Nah, udah di semen nih, Beb. Abis itu ditepungin, dipakein bedak tabur. Sama dia orang detail banget ya. Diencut-encut dulu di bagian alis, terus di bagian-bagian yang belokan-belokan tuh sama dia tuh digarap dulu tuh, lihat deh.
Bawah mata digarap dulu, tapi dia nggak nyuruh gue lihat atas. Ini gue inisiatif. Mungkin dia bingung kali ngomongnya gimana ya. Lihat atas tuh ngomongnya bagaimana kali ya. Orang Cina tuh banyak yang nggak bisa bahasa Inggris soalnya Beb. Dan ini ditepungin dengan sangat sabar sayanya. Apakah jadi warna kulit saya? Tidak. Jadi kayaknya ini translucent deh. Bedaknya nggak ada coveragenya sama sekali tuh. Bedaknya apaan? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga Beb. Harusnya semuanya gue iniin ya. Mereknya apaan ya? Nah begitulah pokoknya gue ditepungin. Kita cepetin aja. Abis ditepungin tebak diapain? Oh belum kelar ditepunginnya. Dia masih menginikan, mendetailkan. Ini nih muka gue kayak apaan menurut lu Beb? Oh terus dia pakai tone up body tone up gitu. Di tone up muka leher gue Beb. Biar lumayan ini kali ya, lumayan nyaru kali ya di tone up tuh, lihat tuh. Tapi ini gerakannya sebenarnya gue dalam hati takut karena dia menggosok ya, gue takut ini daki gue ikut, sama takut ini bekas daki orang ya. Masalahnya itu puffnya juga barengan Beb sama klien-klien yang lain Beb. Begitulah ya, jadi di tone up entah pakai apa, terus disapu-sapu Beb. Kelebihan bedaknya tuh diabis-abisin sama dia. Oh my god. Teman gue yang di belakang udah ngekek aja dia. Terus ngapain nih Ci, lu mau ngapain Ci? Oh dia pakai highlighter duluan. Jadi orang kontur dulu baru highlighter, biasanya enggak, dia highlighter duluan nih, menolak peraturan, dia menolak patuh. Yoi, tuh highlighter doang di bagian hidung dulu Beb. Terus di belek artisnya di highlighterin juga, tapi sejujurnya gue nggak lihat bedanya sih ini karena udah putih banget Ci. Jadi ada Beb, ini agak biru gitu berarti ya, kalau lu perhatiin tuh highlightnya agak biru dibentuk huruf C di sisi ini, sisi matanya dibentuk huruf C gitu. Gatel. Hidung gue gatel. Sama ngebayangin karena kuasnya bekas beberapa orang tuh, gatel banget hidung gue. Tuh dia ngekontur, abis itu dikasih seberangan hidung. Dipatahin tuh tengah hidungnya Beb. Oke, ini masih ngekontur dia, tapi dia tuh jadi konturnya tuh pakai ini Beb, gue jadi inget. Jadi dia ngekonturnya itu nggak langsung satu warna, tapi yang pertama tadi konturnya nggak yang begitu kelihatan banget. Abis itu ditambahin warna kontur yang lebih tegas, jadinya kelihatan berdimensi. Atau ternyata biasanya dia pakai yang warna pertama udah langsung kelar, di muka gue nggak kelihatan kali ya. Jadi ditambahin tapi biar keren gitu aja ya, biar keren. Jadi dia kita anggap aja dia pakai dua warna kontur supaya terlihat lebih 3D. Oke. Nah ini masuk ke eyeshadow Beb. Dia pakein warna dasar dulu, ungu ya, lu lihat sendiri tuh ungu ya, karena disamain sama ininya gue kali, baju, samain baju tuh. Dikasih warna ungu. Anyway, jarinya tuh gerakannya tuh luas banget tau Beb. Kayak ini kali ya, desainer grafis versus abang-abang percetakan tuh. Abang-abang percetakan itu kan ahli juga ya kalau cepet banget gitu Beb. Ini makeup artisnya gerakannya cepet banget Beb. Soalnya gue ingat gue duduk untuk di make upin sama hairdo itu nggak nyampe 2 jam loh. Habis itu saya disuruh lihat lihat atas nih, kayak dia ngomong apa nggak tahu dah. Dikasih pink di under eye-nya nih, under eye ya, dikasih warna pink. Oh ya, dan lu harus tahu kuas yang dia pakai tuh bukan kuas yang pricey, kelihatan banget dari bentuknya, dari bahannya. Dan di muka saya rasakan juga nggak yang halus gitu, tapi hasil blendingannya dia tetap halus. Jadi skill dia lebih utama daripada barang yang dia pakai Beb. Karena biasanya kalau misalkan kuas yang tidak begitu bagus itu ngeblendnya lebih effort, tapi dia terlihat tidak effort gitu ngeblendnya ya. Ini masih ditambahin pink-pinknya di bawah mata. Terus ini dia kasih warna coklat tua di bawah mata gue Beb. Nanti di zoom sebisanya ya nih ya. Ini gue juga kedip-kedip karena tuh kuas kotor banget sumpah. Jadi kayak berdoa. Itu warna coklat yang lebih tua, jadi dibaur sama warna pink yang tadi, hasilnya kayak gitu tuh. Terus dia pakai blending brush yang masih kosong buat ngeblend. Terus di blend lagi nih sama dia Beb, pakai blending brush kosong tapi yang gede, biar nggak ada harsh line-nya gitu. Harsh line apaan Pau? Itu loh Beb, kalau kita makeupan masih belajar makeup itu kan kadang nggak kelihatan ngeblend gitu kan, kelihatannya kayak patah gitu warnanya kan. Nah itu namanya harsh line.
Kalau Harso bapak siapa tuh Harso? Oh terus si kuasnya yang tadi buat ngeblend itu sama dia tuh dipakein blush on beb. Jadi ini dari bawah mata ke bawah itu dia kasih blush on, makanya kelihatan agak ngepink kan. Apa dari tadi ya? Coba kita ulang deh. Pas dia ngeblend pertama, oh iya belum kelihatan pinknya. Kagak tahu lah ya, yang jelas dia ngeblend begitulah ya. Apaan sih Pau? Ya gue juga kagak inget beb. Mau ngapain nih dia nih beb? Mau ngapain nih? Oh bikin egiosal. Buset, egiosalnya jauh banget beb. Egiosalnya jauh banget dari garis originalnya, turun banget dia bikin egiosalnya tuh, lihat. Kita lihat yang satunya deh ya. Kita lihat yang sebelah satunya ya. Nih yang satu mata satunya nih biar lebih kelihatan nih beb. Oh. Dar tuh di situ beb, jauh banget dari egiosal asli gue. Tapi ingat kalau gini-ginian tuh harus trust the process. Oke. Di blend terus. Terus dia kasih highlighter di situnya tuh biar kelihatan egiosalnya tuh kelihatan lebih ngok gitu, lebih ada dimensinya gitu beb. Geter ya, maaf, tangan gue harusnya nggak di meja. Oh dia udah mulai pakai blush on tuh beb, dipakein blush on gue tuh blush onnya, tapi ini warnanya kayaknya lebih gelap daripada warna yang tadi, sama-sama pink tapi tidak semudah pink yang pertama tadi di under eye buat ngeblend itu. Nih lu perhatiin aja letak blush on dia ya. Jadi bener-bener di bawah mata lurus gitu beb, sama di dagu, sama tadi di seberangan hidung ya ada ya, yang pertama banget tadi tuh. Gila mbak, apal banget nih mbak ya. Terus ditaruh juga di cuping saya, cuping bibir di atas itu. Ya. Sama yang bawah, mati. Lampunya mati ya, biarin aja lah ya kayak gini ya beb. Senyum-senyum lu Pau. Agak tidak indah tapi ya udahlah ya beb ya. Terus dijepit bulu mata saya. Jepitannya pakai apa Pau? Nggak tahu, sumpah nggak tahu. Bingung beb, nggak mau ngambil gambarnya tuh bingung gitu loh. Dijepit ini sampai dia ngejengat gitu bulu matanya. Terus dia pakein maskara. Oh iya, cara pakai maskaranya itu bener-bener dari akar bulu mata banget, akarnya banget gitu ke atas beb. Jadi bukan di bulunya doang tapi akarnya, buat nahan bulu mata gue supaya terus seperti ini, nggak yang turun tapi biar terus berdiri kokoh. Nah tuh muka saya jadi kayak gitu tuh beb. Terus nih gue dipakein ini beb, dipakein bulu mata. Tapi bulu matanya gue minta yang satuan. Jadi bulu matanya tuh bisa kalau misal bulu matanya tuh aslinya tuh mau dikasih yang panjang kayak biasanya gitu loh beb, yang ada tulangnya, yang langsung satu plek gitu. Tapi gue minta bulu matanya satuan soalnya biar lebih nyaman gitu. Karena photoshootnya kan agak lama ya. Jadi dikasihnya bulu mata gue minta bulu mata satuan. Terus ini dia pakein bulu matanya. Nah, gue tuh penasaran dia kasih di atas bulu mata asli atau di bawah bulu mata asli. Tapi nggak tahu nih dari rekaman ini lu bisa lihat nggak dia di atas apa di bawah? Kayak sih di atas ya. Oh di atas beb. Di atas. Dia kasih di atas bulu mata asli. Lemnya itu pakai Mr. Wish. Gue punya. Soalnya kalau lemnya gue bener-bener ngeliatin Mr. Wish-nya di mana ya punya saya. Susah yang ini gambarnya. Nanti gue taruh linknya. Mr. Wish enak banget dipakai, cuman susah banget dibersihin. Oke, ini kita cepetin aja beb ya. Intinya tuh Cicinya ngasih gue bulu mata palsu dari atas gitu. Cucut. Tuh, dia kasih bulu mata palsu beb. Bawahnya tuh dia kasih bulu mata palsu, jadi nggak digambar ya. Satu-satu dia taruh, tapi balik lagi saya tidak tahu ini jenisnya apa bulu matanya. Lagian juga di Indo paling nggak ada orang ini di Cina ya kan. Habis pakai bulu mata bawah palsu itu dia kasih gambar lagi pakai eyeshadow tipis. Dibayang gitu loh di bawah bulu mata palsu bawahnya. Habis itu barulah dia mulai menggambar eyeliner. Ini tuh dia nanya sih, ada nanya gitu mau yang gimana. Terus gue bilang bebas, terserah lu. Kayak I trust you, you make me beauty. Yang satu gak jago bahasa Inggris, yang ini juga gak bisa bahasa Inggris. Jadi lebih banyak ngomong-omongan yang kagak jelas gitu. Beb ini gue intinya gue bilang sama dia, gue pasrahin aja sama lu, gue pakai translate gitu.
就交给你了。 Terserah kamu mau diapain. Nah ini dia akhirnya punya ide untuk ngasih putih-putih ini. Saya sesungguhnya tidak tahu ini maksudnya apa. Apa mungkin tidak ada maksud untuk meniru apapun. Kan tadi kayak oh ini kaki kali ya, kaki ini kali, kaki butterfly kali ya gitu kan. Gua nggak tahu dia maksudnya apa, tapi lucu juga sih kata gue ya. Jadi ya udah gue biarin aja. Terus dia ngegambar alis. Nah bagian alisnya gue akuin karena alis gue bener-bener miring ya beb. Yang sini bener-bener lebih tinggi. Jadi bukan salah dia kalau miring. Karena ini juga kan cepet gitu kan make upinnya ya. Bukan yang super detail kayak wedding. Jadi biarin aja alisnya bebek. Gak usah komentarin alisnya ya. Gue belain nih lu Ci. Nah, abis itu dia bikin ini nih, Beb. Apa coba lu tebak? Tebak, Beb. Dia bikin apaan, Beb? Gue gak tahu juga sih dia bikin apaan, Beb. Kayaknya dia bikin sungut deh. Iya gak sih, Beb? Komen dong dia sebenarnya bikin apaan itu, Beb. Kayak menurut gue sih kayaknya sungut ya. Sungut butterfly gitu kan. Gue butterfly ya kan. Queen of butterfly ungu gitu. Iya gak sih? Iya gak sih? Ya pokoknya begitulah dia bikin gue begituan ya. Terus gue dikasih bling-bling ini highlighter yang bukan highlighter tapi glitter. Dia kasih glitter di muka gue bukan kasih highlighter, tapi lucu, suka. Nah dia baru ngekontur, tapi ngekonturnya juga nggak yang niat gitu. Mungkin dia tahu nggak ada gunanya nggak kontur saya. Gede banget, luas banget itu. Jadi konturnya dia sangat tipis ya beb. Akhirnya terus gue dipakein bibir. Dia pakai bibirnya tuh ini kayak yang bentuknya jelly gitu loh, yang pot gitu. Gue nggak tahu sih ini apa, kayaknya gue pernah lihat di Shopee sih. Cuman rasanya bener-bener nggak enak. Rasanya bener-bener nggak enak di bibir gue beb. Kayak apa ya? Kayak lilin rasanya tuh beb. Jadi ya tetap saya biarin aja dulu. Ya terserah dia lah. Bibir kayak biasanya aja. Terus diombre. Ngombrenya sama kayak tadi, pakai kayak lip mousse gitu, tapi yang warnanya jreng, jedar jreng. Ngombrenya begitu ya, digradasiin, akhirnya digradasiin beb. Lalu dikasih lip gloss, tapi lu lihat deh, kasih lip glossnya tuh cuman di bagian tengahnya doang, nggak sebibir-bibir ya. Itu beb yang bisa kita contoh. Jadi pakai lip gloss dipusatin di tengahnya, jadinya kayak gitu. Bibir gue lucu banget kan. Nih dia kasih gue aksesoris beb. Gue dikasih aksesoris nih. Dikasih stiker kupu-kupu, lucunya. Selesai. Ini dia hasilnya dari kamera depan HP gue bebek. Lucu banget sih, gue suka banget. Tapi waktu itu pas gue posting di Instagram ada yang bilang, Mayan nih aku save buat nakut-nakutin anak aku kalau gak bisa tidur, kurang ajar. suka kurang ajar. Ya begitu akhirnya. Apakah belang akhirnya? Kan banyak yang kayak berspekulasi gini. Makeup Hanfu, makeup Toyin, makeup yang asli di Cinanya itu tuh walaupun awalnya diputihin banget, nanti hasil akhirnya tuh bisa ngeblend. Kagak. Nggak ngeblend. Lu lihat nih foto ini nih. Tangan gue. Ya memang kayak gitu. Gue juga nggak ngerti sih. Mungkin kebutuhan atau mungkin mereka memang suka yang warnanya putih-putih gitu. Kayak orang Korea tuh suka diputih-putihin kan seleb-selebnya. Mungkin begitu, nggak ngerti juga. Gue mah nurut-nurut aja ya. Namanya juga mencoba hal-hal baru gitu kan. Tapi ini gue sempat bikin video kayak gini nih kalau di luar ruangan bebek hasilnya. Coba ya, ada nggak? Iya lu harus tahu kepala gue beb. Kepala gue ini berat sekali beb. Ada yang bilang recreate mau gitu, gak bisa anjir. Ini kepala gue bingung juga, ini kayaknya peternakan kupu-kupu karena aksesoris yang ditempelin banyak banget beb. Oke deh. Jadi begitulah beb, semoga ada hikmah atau ada pelajaran yang bisa bebek ambil dari kegiatan saya di make upin jadi ratu kupu-kupu ungu ini. Ini hasil foto-fotonya nih kayak gini nih. Menurut gue sih lucu ya, gue suka ya beb.
Tapi ya gitu, itu kan semua selera. Kalau gue ada di posisi lagi mencoba hal baru, gue sih nggak peduli ya, nggak peduli orang mau ngomong apa, gue suka ya udah gue suka gitu, cutie kan, gitu bebek. Semua yang dipakai nggak bisa gue taruh di deskripsi karena saya juga nggak ngerti itu apaan. Yang gue tahu, gue taruh di deskripsi ya. Untuk nextnya mau ini nggak beb? Tutorial makeup buka puasa yang wudhu friendly, mau nggak? Kan udah mau bulan puasa tuh. Mau nggak? Komen dong. Tadi udah di like belum? Udah subscribe belum? Dadah, sampai jumpa Rabu depan. Ding 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 ding.